Salam segar, bugar, ceria. Selamat bertemu kembali dengan M. Suherman 38 Channel. Jangan lupa masih tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Oke guys, pada kesempatan ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua dengan olahraga yang sangat menantang. Kira olahraga yang menantang ini akan saya perkenalkan di YouTube saya atau channel saya M. Suherman 38 Channel. Dan sebelumnya jangan lupa subscribe, di like, dan dipijit belnya supaya ada video baru-baru yang baru kalian bisa mengikutinya. Oke, akan saya perkenalkan sekarang. Kita akan memperkenalkan olahraga yang sangat menantang, yaitu lempar pisau. Mungkin kedengarannya kalau buat teman-teman agak terasa asing di telinga lempar pisau, tapi ini sekarang udah menjadi olahraga yang dipertandingkan dan dilombakan guys. Jadi nanti saya akan mengajarkan kepada teman-teman di video ini bagaimana olahraga lempar pisau di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Karawang, perkembangannya, cara atau jenis-jenis pisau, kemudian jenis-jenis pegangan, kemudian cara melempar dan lain sebagainya nanti akan saya ajarkan di channel YouTube ini. Oke, selamat mengikuti di channel M. Suherman 38 Channel. Oke guys, sekarang kita akan ketemu dengan Ketua Lempar Pisau Kabupaten Karawang. Bagaimana sejarah lempar pisau di Karawang, kemudian bagaimana cara perkembangannya di dunia sampai ke Karawang ini. Ini kita kenalkan dengan Pak Heru. Nih, Pak Ketua Pak Heri. Oke, selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, bagaimana nih teman-teman kita tuh pengen tahu perkembangan lempar pisau yang ada sekarang ini bagaimana gitu Pak Heru, mohon dijelaskan. Baik, terima kasih sebelumnya. Saya Heru Puspito, kebetulan ditunjuk sebagai Ketua Persatuan Olahraga Lempar Pisau Pengurus Cabang Kabupaten Karawang. Nah, olahraga lempar pisau di Indonesia ini sebetulnya dimulai dari para mahasiswa ITB di Bandung sekitar tahun 2008-an lah. Kemudian 2010 mulai aktif dan 2012 mulai ada perlombaan kejuaraan nasionalnya. Kejuaraan nasional ya, 2012 ya Pak Heru ya. 2012 yang pertama itu. Kemudian setelah itu secara rutin bisa 1 tahun, 2 tahun, tapi tahun-tahun ini agak tersendat karena keadaan pandemi ya. Iya, betul. Nah, kemudian karena olahraga lempar pisau itu dahulunya masih hobi biasa, kemudian mereka berkeinginan untuk menjadi cabang olahraga yang diakui. Karena itu tahun 2000 kayak panjat tebing gitu, betul, ya. Betul. Sekarang penjelajahan, betul, sekarang masuk juga, betul, arung jeram. Betul. Nah, tahun 2017 berkumpul para pelempar pisau Indonesia untuk membentuk federasi lempar pisau dan kapak Indonesia. Tapi kemudian ketika didaftarkan di Kementerian Kehakiman, kan istilah federasi tidak boleh tuh sekarang, bukan tidak boleh, artinya diganti, akhirnya dirubah menjadi Persatuan Olahraga Lempar Pisau dan Kapak Indonesia atau disingkat Porlempika ya. Awalnya pakai F, sekarang jadi pakai P. Jadi persatuan, bukan federasi lagi. Bukan ya. Terus sekarang bagaimana perkembangan olahraga di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Karawang Pak Heru? Nah, di Jawa Barat itu kan sudah ada pengurus daerahnya. Jadi pengurus daerah sudah terbentuk, dan terbentuknya itu kan hasil dari rundingan beberapa pengcap berarti. Nah, lumayan di Jawa Barat sudah ada 20-an pengcap. 20. Kalau 20 pengcap itu udah melebihi, bisa dipertandingkan di Porda juga ya. Betul. Sebetulnya sudah siap untuk dipertandingkan di Porda, tapi mungkin ada eksebisi dulu kali ya. Eksebisi Porda atau PON dan sebagainya. Ini minta tolong nih Pak Heru, nanti diajarkan atau disampaikan kepada teman-teman, nanti barangkali teman-teman bisa belajar di channel ini pengenalan pisau, kapak dan sebagainya yang akan dipertandingkan. Siap. Cara memegang, cara melempar dan pertandingannya. Siap. Oke, ini yang intermezzo nih Pak Heru, pertandingannya udah gimana aja kan ya, sering ikut pertandingan online ya Pak Heru ya?
pertandingan offline Mm-mm. itu Indonesia di Kejurnas 1 2 3 4 kemudian di Mahawarman Bandung, di Menwa UI itu yang offline. Offline. Nah, sekarang karena pandemi online Online. larinya. Baik Iya, online virtual di ya. Indonesia juga sampai luar negeri lah. Iya, Itali, Kanada, Amerika seperti itu. Untung ada online. Kalau online masih ada pertandingan, Pak Kalau Heru. offline kayaknya nggak mampu untuk perginya. Mudah-mudahan nih anak muda kita nih yang subscriber di YouTube channel ini bisa mengikuti dan belajar ya dengan Persatuan Lempar Pisau Karawang. Karawang. Iya. Sekretariatnya di mana, Pak Heru? Kalau Di di sekretariatnya di Taruna Judo. Taruna Judo. Ya di apa? Distrik Dinas Pora, Pendidikan samping Distrik Pora ya. ya. Oke, jadi buat Gabung teman-teman sama judo. yang mau belajar lebih lanjut silahkan bergabung ke Sekretariat Porlempika yang ada di Karawang ya. Begitu Pak Heru ya. Yes, siap. Oke, kita lanjut dengan pengenalan senjata atau pisau dulu Pak Heru ya. Siap. Oke. Oke guys, ini jenis pisau dan kapak. Ini bisa didapat banyak, tidak memerlukan biaya yang besar, bisa beli online, bisa langsung menghubungi Pak Heru Puspito juga bisa. Oke Pak Heru, ini targetnya Pak Heru. Oke, siap. Nah, untuk target. Oke, targetnya dari kayu pohon batang gitu. Kemudian dipotong, biasanya tebalnya 10 cm lah. 10 cm untuk pisau. Tapi juga ada dari kumpulan balok-balok. Jadi ada balok-balok misalnya 10 kali 10 disatukan akhirnya bentuk kotak. Tapi ini langsung dari pohon, target pohon. Nah, bentuk dari sasarannya untuk ITHOP ya, ITHOP internasional organisasi lempar pisau Amerika, bentuknya segi 8 sorry. 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Kalau Indonesia segi 6. Kalau ini oktagon, kalau Indonesia heksagon. Kalau Eropa bulat, bukan membentuk segi-segi tapi Bulat. lingkarannya berupa bulat-bulat. Jadi kalau lihat bulat-bulat oh itu Eropa. Kalau ini seperti segi 8 Amerika berarti. Kalau ada segi 6 berarti Indonesia. Nah, untuk target dari tengah ini diameternya 10 cm. Kemudian ke samping 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm. Jadi ada 1 2 3 4 5. Yang berwarna hitam ini diameter 10 cm. Kalau pisau menancap di bagian berwarna hitam, poinnya 5. Jadi 5. berkaitan dengan poin. Poinnya 5. Kemudian kalau misalnya menancap di sebelahnya yang berwarna putih, poinnya 4. Nah, misalnya ini 4. Kemudian sebelahnya luar lagi yang berwarna merah, ini berarti 3 poinnya. Oke. Kemudian keluar lagi yang warna putih 2 berarti. Dan terakhir yang berwarna merah terakhir 1. Jadi poin-poinnya 5, 4, 3, 2, 1 dengan jarak 5 cm perbedaannya. Jadi dari titik tengah ke sini 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm, 5 cm. Gimana kalau misalnya pisaunya nancep tapi kebalik kayak gini? Nah, bukan blade-nya. Ini nggak sah. Berarti 0. Atau misalnya pisaunya nancap lalu jatuh, itu juga 0. Atau misalnya nancap di luar, tentu 0 juga. Oke Pak Heru, silakan dikenalkan kepada teman-teman nih jenis senjata atau jenis pisau yang ada atau yang sering dipergunakan. Siap. Secara prinsip untuk pisau dulu ya. Jadi ada pisau, ada kapak. Nah, sekarang kita kenalkan pisau dulu. Pisau dilihat dari bentuk hanya 2 sebetulnya. Dilihat dari bentuknya. Pertama, pisau yang simetris. Ini pisaunya terbuat dari logam semua. Jadi dari logam, bentuknya ada 2. Pertama yang simetris itu kiri kanan sama, bentuknya sama, seperti ini atau seperti ini. Ini pisau simetris, kanan kiri sama. Yang kedua pisau
asimetris. Berarti kanan kiri tidak sama. Misalnya ini lurus, bagian yang lain bentuknya tidak sama dengan yang sebelahnya. Kemudian ini kan tidak sama juga antara yang kiri dengan yang kanannya. Ini asimetris. Ini juga sama. Ini tidak sama antara kiri dengan kanan, asimetris. Kemudian ini sama, ini tidak sama kanan kirinya, jadi asimetris. Kemudian pisau yang ini sama juga, kiri kanan tidak sama. Satu lagi saya kasih contoh yang ini kanan kirinya tidak sama. Jadi dilihat dari bentuknya, pisau lempar itu ada dua, ada simetris, ada asimetris. Kemudian dilihat dari macam lemparan. Nah, macam lemparan dalam lempar pisau itu ada lemparan spin. Lemparan spin itu artinya pisaunya berputar-putar. Jadi misalnya kalau dilemparkan ini berputar-putar sampai ke sasaran. Kemudian yang keduanya half spin. Half spin itu yang dipegang itu bagian bilahnya, kemudian dilempar dan putarannya berputar tapi setengah lingkaran. Nah, cuma begini saja. Itu yang half spin, hanya begini saja. Kalau tadi kan berputar-putar, kalau ini, nah ini kan berputar-putar terus. Semakin jauh jarak, semakin banyak putarannya. Tetapi untuk yang half spin, dari jarak berapapun, pisau itu berputar hanya setengah lingkaran. Mau 3 meter, 4 meter, 7 meter, maka pisau itu hanya setengah lingkaran. Dan yang terakhir adalah no spin. Nah, kalau no spin itu pisau tidak berputar sama sekali. Kalaupun berputar ya seperempat putaran. Misalnya dipegang begini, hanya begini saja. Nah, jadi pergerakan pisau itu hanya ini. Atau misalnya kalau ada yang hebat lagi hanya begini, seperti panah. Tapi kebanyakan berputar seperempat kali ya, seperempat putaran. Itu yang no spin. Jadi dia dari macam lemparan ada spin, ada half spin, ada no spin. Untuk pisaunya kalau yang spin ini biasanya lebih panjang-panjang karena memang ukurannya beda jauh. Kalau yang spin minimal 30,5 cm minimal. Tapi kalau yang no spin sama half spin minimal 23 cm. Jadi tentu perbandingannya jauh. Jadi besar kecilnya jauh. Ini juga sama panjang karena ini pisau spin. Sementara ini satu lagi, ini pisau no spin atau bisa juga half spin. Jadi rata-rata pendek karena tadi minimal 23 cm, kalau ini minimal 30,5 cm. Itu tentang pisaunya. Sekarang untuk pisau cara pegang kali ya. Cara pegang. Cara pegang yang mana dulu? Yang spin aja ya? Yang dari spin. Yang spin aja. Yang dulu. paling mudah. Oke. Pisau spin cara pegangnya tergantung dari jarak sebetulnya. Jadi kalau misalnya jarak pertandingan itu untuk yang pemula dari 2 meter sampai 5 meter. Nah, ketika melempar jarak genap, misalnya 2 meter, 4 meter, 6 meter, maka yang dipegang itu atau gripnya itu di bagian blade. Bagian blade itu bagian yang runcing. Pisau ini tidak tajam, tapi hanya runcing karena tujuannya adalah untuk menancap. Ini semuanya tidak tajam, hanya runcing-runcing. Jadi ketika jarak genap 2 meter, 4 meter, 6 meter, maka pisau yang dipegang adalah bagian blade-nya, bagian yang tajam begini pegangnya. Sementara untuk lemparan jarak ganjil misalnya 3 meter, 5 meter, 7 meter, maka yang dipegang adalah handle-nya. Itu cara memegangnya. Karena kenapa? Kok berbeda? Karena tadi pisau ini kan berputar-putar. Jadi ketika jarak genap yang dipegang adalah blade-nya, ketika jarak ganjil yang dipegang adalah handle-nya. Beda dengan half spin tadi. Kalau half spin jarak berapapun yang dipegang adalah bagian blade-nya. Jarak 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter, 7 meter, jadi tidak ada istilah ganjil genap.
Yang dipegang adalah selalu bagian blade-nya. Cara megangnya tergantung sebetulnya, tapi yang pasti ini ada di dorongan supaya bisa berputar melaju. Untuk yang no spin, nah sekarang ini sama sebenarnya hard spin sama no spin. Yang dipegang adalah selalu handle-nya. Kalau hard spin itu blade-nya, kalau no spin handle-nya. Dari jarak berapapun maka yang dipegang adalah handle-nya. Itu sedikit perbedaan dalam memegang pisau. Itu Pak Mimin. Kalau kapak bagaimana Pak Heru? Kapak. Kapak. Nah, oke. Untuk kapak ada dua macam. Kapak itu kalau bentuk bebas ya, kalau bentuk bebas ada dua macam. Pertama, kapak yang kepalanya saja dari blade-nya saja dari besi, dari logam, sementara handle-nya dari kayu. Misalnya ini dari kayu. Ini bahan kayu, ini juga sama. Ini dari bambu sebetulnya, bambu laminasi. Kalau ini saya buat dari rotan, kalau ini memang dari kayu. Jadi yang dari logam itu hanya blade-nya. Bentuknya kan beda-beda. Bentuk sebetulnya tergantung, hanya ada standar lebar bilah saja. Ada batas minimalnya, sama panjang dari kapak ini sendiri dari ujung sampai ke ujung. Yang kedua, ada kapak yang semuanya besi. Ini semuanya besi, mulai dari blade-nya sampai pegangannya, handle-nya semuanya dari besi atau full tang. Jadi bisa kapak dari besi semua, atau bisa juga kapak dari blade-nya besi, handle-nya dari kayu. Jarak lemparannya lebih jauh kalau kapak, dan beratnya juga lebih berat. Jarak lemparan biasanya untuk standar Indonesia mulai dari 3 meter, 5 meter, 7 meter, 9 meter. 3 meter. Angkat 3 ya? 3 meter, 5 meter, 9 meter, 7 meter. Sorry, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 7 meter, 9 meter. Jadi ada 5 lemparan. Jadi sampai maksimal di 9 meter. Cara megangnya. Nah, untuk jarak 3 meter, 5 meter, 9 meter, blade-nya menghadap ke depan. Cara megang sehingga tampak itu jatuhnya begini. Itu untuk jarak 3 meter, 5 meter, 9 meter. Untuk jarak 4 meter dan 7 meter dipegang terbalik. Jadi megangnya begini. Jadi blade-nya menghadap ke kita, karena ketika nancap posisinya seperti ini. Jadi si handle-nya ke atas. Itu untuk 4 meter dan 7 meter. 7 meter. Tadi 3 meter, 5 meter, 9 meter. Posisi handle-nya ke bawah. Seperti itu. Untuk pertandingan di Indonesia. Nanti langsung kita contohin cara lemparnya ya Pak Heru ya, dari jarak berapa aja. Ada pisaunya ke atas. Dari atas ke bawah. Sebetulnya ada artinya, ini terlalu jauh. Kemudian kalau misalnya gini, pisaunya kalau tadi dari atas ke bawah, kalau ini dari bawah ke atas, ini berarti terlalu dekat, kurang jauh. Kalau tadi terlalu jauh, kurang dekat. Yang ideal adalah yang lurus tentunya, gitu. Oke. Kita coba. Jadi, badannya tegap, kuda-kuda, kaki kiri ke depan, di depan, kaki belakang kaki kanan di belakang. Ada juga orang yang lurus, ya terserah lah. Yang pasti gimana kebiasaan. Kalau saya kaki kiri di depan, kaki kanan di belakang. Ini terlalu jauh sebetulnya. Nah, ini hampir ideal. Kita ulang. Ini jarak 2 meter. Jadi kalau dilihat dari poin, ini 5, ini 4, ini 4. Oke, Coba siap. Nah, situlah kira-kira.
Sip. Tuh lihat Pak Mimin, kaki kanannya kan di depan, beda lagi kan. Oke, sip, mantap sekali. Kalau dilihat dari poin ini hampir di 5 ya. Kita masuk 5, ini 4, ini 3. Oke, Siap. Oke guys, sampai di sini dulu video untuk lempar pisau. Nanti tunggu lemparan-lemparan berikutnya, masih banyak. Mungkin teman-teman masih penasaran, nanti Pak Heru akan mempelajari atau mengajarkan teman-teman semua. Oke, salam segar, bugar, ceria. Jangan lupa subscribe dan pencet belnya, di like. Oke.